Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami adalah bersamamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? Ayat 10. Dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman. Dan Dia mengetahui orang-orang yang munafik. Ayat 11. Allah Ta'ala memberitahukan sifat orang-orang yang berdusta, yaitu orang-orang yang mengaku beriman sebatas mulut, tanpa menembus ke dalam hatinya, bahwa apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkeyakinan bahwa musibah ini merupakan siksa Allah atas mereka, lalu mereka pun keluar dari Islam. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Maka apabila dia disakiti karena Allah, dia memandang fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Ayat ini seperti firman Allah Ta'ala, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Jika dia memperoleh kebajikan, tetaplah dia dalam keadaan itu. Dan jika dia ditimpa suatu bencana, berbaliklah dia ke belakang. Yang demikian itu merupakan kesesatan yang jauh. Surat Al-Hajj, ayat 11 dan 12. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami adalah bersamamu. Yakni, jika kamu, hai Muhammad, datang dengan membawa kemenangan atau harta rampasan perang, niscaya mereka berkata, kami adalah saudaramu seagama. Mereka berkata demikian agar mendapat bagian ganimah, harta rampasan perang. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? Sesungguhnya Dia mengetahui apa yang menetap di dalam hati seluruh manusia, apalagi hati mereka. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang munafik. Dia menguji mereka dengan kelapangan dan kesulitan agar nyatalah perbedaan antara kaum yang satu dengan kaum yang lain. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan kami benar-benar akan mengujimu hingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan orang-orang yang bersabar. Surat Muhammad, ayat 31. Sesungguhnya Allah telah menguji kaum yang satu dan kaum yang lain. Setelah peristiwa Uhud dan ujian yang terjadi di dalamnya, Allah berfirman, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini sehingga Dia menyisihkan yang buruk dari yang baik. Surat Ali Imran, ayat 179. Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, nanti kami akan memikul dosa-dosamu. Mereka tidak akan sanggup memikul kesalahannya sedikit pun. Sesungguhnya mereka benar-benar berdusta. Ayat 12. Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban mereka dan beban lain di samping beban-beban mereka sendiri. Sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan. Ayat 13. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal kafir Quraisy yang mengatakan kepada kaumnya yang beriman, kembalilah dari agamamu kepada agama kami dan ikutilah jalan kami, nanti kami akan memikul dosa-dosamu. Hal ini seperti dikatakan oleh seseorang, lakukanlah ini. Kesalahanmu tanggunganku. Lalu Allah Ta'ala mendustakan mereka, mereka tidak akan sanggup memikul kesalahannya sedikit pun. Sesungguhnya mereka benar-benar berdusta, karena tidak ada seorang pun yang sanggup memikul dosa orang lain. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya mereka akan memikul beban mereka dan beban lain di samping beban-beban mereka sendiri, adalah seperti firman Allah Ta'ala, agar mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat dan sebagian dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun. Dalam kitab Syahid dikatakan, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk maka dia akan memperoleh pahala yang sama dengan yang didapat oleh orang yang mengikutinya hingga hari kiamat tanpa dikurangi sedikit pun.
Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan memperoleh dosa yang sama dengan yang didapat oleh orang yang mengikutinya hingga hari kiamat tanpa dikurangi sedikit pun. Dalam kitab Syahih juga ditegaskan, tidaklah seseorang dibunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama, Kabil, ikut menanggung dosanya, karena dialah orang yang merintis pembunuhan. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan, dustakan, dan menciptakan kebohongan. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia tinggal di tengah-tengah mereka selama 950 tahun. Lalu mereka ditimpa banjir besar. Mereka adalah orang-orang yang zalim, ayat 14. Maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua umat manusia. Ayat 15. Allah Ta'ala menghibur hamba dan Rasul-Nya, Muhammad, dengan berita Nuh. Yaitu bahwa dia tinggal bersama mereka dalam waktu yang demikian lama. Dia senantiasa mengajak mereka menyembah Allah Ta'ala. Ajakan itu malah membuat mereka semakin lari dan berpaling dari kebenaran. Tidaklah beriman kepadanya melainkan segelintir orang saja. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia tinggal di tengah-tengah mereka selama 950 tahun. Lalu mereka ditimpa banjir besar. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Setelah sekian lama, tablik dan peringatan tidak juga mempan. Karena itu, maka janganlah kamu, hai Muhammad, bersedih hati karena kekafiran sebagian kaummu, sebab Allah lah yang menunjukkan orang yang dikehendakinya dan menyesatkan orang yang dikehendakinya. Allah akan menolongmu, menghinakan musuhmu, dan menjadikan mereka kaum yang rendah lagi hina. Firman Allah Ta'ala, maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera yang beriman kepada Nuh. Kisah ini telah diceritakan di dalam surat Hud sehingga tidak perlu diulang. Firman Allah Ta'ala, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua umat manusia. Dan kami menjadikan perahu ini abadi baik secara wujudiah maupun kualitasnya. Keabadian secara wujudiah dikemukakan oleh Qatadah. Perahu itu tetap ada hingga masa permulaan Islam. Ia berada di atas gunung Al-Judi. Atau keabadian itu secara kualitas, yaitu dijadikan sebagai peringatan bagi manusia akan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada makhluk, sebagaimana Dia menyelamatkan mereka dari banjir besar. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami, tatkala air telah naik, memuatkan kamu ke atas bahtera agar kami menjadikannya sebagai peringatan bagimu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Ayat ini memperlihatkan peralihan pengungkapan dari perahu judi kepada perahu maknawi. Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Ayat 16, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu kepada Allah, sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanyalah kamu dikembalikan, ayat 17. Dan jika kamu mendustakan, maka umat yang sebelum kamu juga telah mendustakan. Dan kewajiban Rasul itu tidak lain hanyalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya, ayat 18. Allah Ta'ala memberitahukan tentang hamba, Rasul, dan kekasihnya Ibrahim, sebagai pemimpin umat yang hanif, lurus bahwa dia mengajak kaumnya untuk menyembah Allah yang esa, tiada sekutu baginya, serta memurnikan ketakwaan dan permintaan rezeki hanya kepadanya semata, tanpa sekutu baginya. Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepadanya, yakni murnikanlah penghambaan dan rasa takut hanya kepadanya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
Jika kamu melakukan hal itu, maka kamu meraih kebaikan dunia dan akhirat dan terhalanglah dirimu dari keburukan dunia dan akhirat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Kamulah yang membuatkan nama-nama untuk berhala itu, padahal ia adalah makhluk sepertimu yang kamu ciptakan sebagai berhala, lalu kamu sembah. Berhala itu tidak dapat memberimu rezeki. Maka mintalah rezeki itu kepada Allah. Mintalah rezeki dari sisi Allah, bukan dari selainnya yang tidak memiliki apapun. Sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya, atas nikmat yang dianugerahkan kepadamu. Hanya kepadanyalah kamu dikembalikan, lalu setiap orang dibalas sesuai amalnya. Firman Allah Ta'ala, dan jika kamu mendustakan, maka umat yang sebelum kamu juga telah mendustakan. Maka kamu pun akan memperoleh azab seperti yang telah menimpa mereka lantaran menyalahi Rasul. Dan kewajiban Rasul itu tidak lain hanyalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Tugas Rasul ialah menyampaikan perintah Allah kepadamu, dan Dialah yang memberi petunjuk kepada yang dikehendakinya. Maka berambisilah untuk menjadi kaum yang bahagia. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah mencipta pada permulaan, kemudian Dia mengulanginya? Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ayat 19. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah mencipta dari permulaan, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 20. Allah mengazab siapa yang dikehendakinya dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan. Ayat 21. Dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari azab di bumi dan tidak pula di langit. Dan sekali-kali tiadalah pelindung dan penolong selain Allah. Ayat 22. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Dia, mereka putus asa dari rahmatku, dan mereka itu mendapat azab yang pedih. Ayat 23. Allah Ta'ala memberitahukan tentang Al-Halil bahwasanya Dia menegaskan hari kiamat kepada kaumnya yang mengingkarinya. Penegasannya itu melalui hasil penciptaan Allah yang dapat mereka lihat pada diri mereka sendiri, setelah sebelumnya mereka bukan apa-apa. Zat yang memulai penciptaan dari tiada adalah berkuasa pula untuk mengembalikannya. Dan itu mudah baginya. Penegasan itu juga dilakukan dengan mengambil pelajaran dari penciptaan langit dan bumi, makhluk-makhluk yang ada pada keduanya, dan benda-benda yang ada di antara keduanya yang menunjukkan kepada adanya pembuat sebagai pencipta yang mutlak, yang mengatakan kepada sesuatu, jadilah, maka ia pun menjadi. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah mencipta pada permulaan, kemudian Dia mengulanginya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ayat ini seperti firman Allah Ta'ala, Dialah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya dan pengulangan itu lebih mudah baginya. Firman Allah Ta'ala, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah mencipta dari permulaan, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi, pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Konteks ayat ini seperti firman Allah Ta'ala, kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami yang terdapat di ufuk dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Dia adalah benar, hak. Firman Allah Ta'ala, Allah mengazab siapa yang dikehendakinya dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Dia tidak berkehendak kecuali berdasarkan keadilan. Maka Dia tidak berbuat zalim seberat darah pun, karena kezaliman itu diharamkan atas dirinya sendiri juga dalam pergaulan di antara kita. Dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan pada hari kiamat. Firman Allah Ta'ala, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari azab di bumi dan tidak pula di langit. Tidak ada seorang pun, baik di langit maupun di bumi, yang dapat melemahkan Allah.
setiap perkara takluk dan takut kepadanya serta membutuhkannya. Dia tidak membutuhkan perkara selainnya. Dan sekali-kali tiadalah pelindung dan penolong selain Allah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Dia, yakni ingkar terhadap ayat-ayat Allah dan kafir terhadap hari kiamat, mereka putus asa dari rahmat-Ku. Mereka tidak memperoleh bagian dari rahmat itu. Dan mereka itu mendapat azab yang pedih, menyakitkan, keras di dunia dan akhirat. Maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman, ayat 24. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini, kemudian pada hari kiamat sebagian kamu mengingkari sebagian yang lain, serta sebagian kamu melaknat sebagian yang lain. Tempat kembalimu ialah neraka dan sekali-kali tidak ada bagimu orang-orang yang menolong, ayat 25. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal kaum Ibrahim bahwa setelah Ibrahim menyampaikan nasihat yang meliputi petunjuk dan penjelasan, maka jawaban mereka hanyalah, mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Hal itu karena mereka kalah berdebat, lalu mereka beralih kepada penggunaan kekuatan raja. Kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar hingga terkumpul banyak. Lalu mereka membakarnya. Belum pernah ada api sebesar itu. Kemudian mereka melemparkan Ibrahim ke dalamnya. Allah menjadikan api dingin dan menyelamatkan Ibrahim setelah dia berada di dalamnya beberapa hari. Karena kejadian ini dan kejadian lainnya yang dialami Ibrahim, maka Allah menjadikannya sebagai pemimpin manusia. Karena dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah yang Maha Pemurah, menyerahkan jasadnya kepada api, merelakan anaknya untuk kurban, dan menyediakan harta kekayaannya untuk para tamu, maka Ibrahim menjadi tumpuan rasa cinta dari para pemeluk agama. Firman Allah Ta'ala, lalu Allah menyelamatkannya dari api, dengan menjadikan api itu dingin dan menyelamatkannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan mereka bermaksud melancarkan tipu daya kepadanya, lalu kami menjadikan mereka orang-orang yang rendah, Surat Asy-Syafat, ayat 98. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini. Ibrahim berkata kepada kaumnya dengan nada mencela atas perbuatan mereka yang buruk karena menyembah berhala, sesungguhnya kamu menjadikan berhala ini sebagai Tuhan adalah untuk menyatukan kasih sayang di antara kamu atas berhala itu dalam kehidupan dunia, kemudian pada hari kiamat, kasih sayang itu berubah menjadi kebencian. Kemudian, sebagian kamu mengingkari sebagian yang lain, kamu saling mengingkari apa yang ada di antara kamu, serta sebagian kamu melaknat sebagian yang lain, pemimpin melaknat pengikut, juga sebaliknya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, pada hari itu teman-teman akrab sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa, Surat Az-Zuhruf, ayat 67. Firman Allah Ta'ala, tempat kembalimu ialah neraka dan sekali-kali tidak ada bagimu orang-orang yang menolong, atau menyelamatkanmu dari neraka. Inilah keadaan kaum kafir. Adapun kaum mukmin, yaitu ahli tauhid maka mereka saling memaafkan, setelah diseru, hai ahli tauhid, hendaklah sebagian kamu memaafkan sebagian yang lain. Dan wewenang Allah lah penentuan pahalanya. Maka Lut membenarkan. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan berpindah kepada Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, ayat 26. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Dan kami memberikan kenabian dan Alkitab kepada keturunannya.
kami memberikan kepadanya balasan di dunia. Sesungguhnya di akhirat, dia benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Ayat 27. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal Ibrahim bahwasanya dia telah diimani oleh Lut. Diceritakan bahwa Lut adalah anak saudara laki-laki Ibrahim Al-Khalil. Dia adalah Lut bin Haran bin Azar. Tidak ada kaum Ibrahim yang beriman kepadanya kecuali Lut dan Sarah, istri Ibrahim Al-Khalil. Ada yang menanyakan, bagaimana mengkompromikan ayat ini dengan hadis sahih yang menyatakan bahwa tatkala Ibrahim mengunjungi raja yang zalim, lalu Ibrahim ditanya tentang Sarah, siapakah dia? Maka Ibrahim menjawab bahwa dia adalah saudara perempuannya. Kemudian Ibrahim menceritakan kepada Sarah, sesungguhnya aku telah mengatakan kepada raja itu bahwa kamu adalah saudara perempuanku. Maka samakanlah keterangan ini di hadapannya. Sesungguhnya di muka bumi ini tidak ada orang yang beriman selain aku dan kamu. Jadi, engkau adalah saudara perempuanku seagama. Maka seolah-olah yang dimaksud oleh ucapan Ibrahim itu, dan Allah Maha Tahu, bahwa tidak ada di muka bumi suami istri yang memeluk Islam selain Ibrahim dan Sarah karena Lut pun beriman kepada Ibrahim, kemudian ikut berhijrah ke Syam bersama Ibrahim. Kemudian semasa hidup Al-Khalil, Lut diutus ke penduduk Sodom dan daerah sekitarnya yang kasusnya telah dan akan dikemukakan. Firman Allah Ta'ala, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan berpindah kepada Tuhanku dari tengah-tengah kaumku yang musyrik. Hijrah ini dimaksudkan untuk membela agama dan mengokohkannya. Karena itu, dia berkata, sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kepunyaan Allah lah kemuliaan, juga kepunyaan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman kepadanya. Dialah yang maha bijaksana dalam seluruh perbuatan, perkataan, dan ketetapannya baik berupa takdir maupun syariat. Firman Allah Ta'ala, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, adalah seperti firman Allah Ta'ala, setelah Ibrahim meninggalkan kaumnya berikut perkara yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Masing-masing kami jadikan sebagai nabi, surat Maryam, ayat 49. Yakni, setelah Ibrahim meninggalkan kaumnya, maka Allah membuatnya bahagia dengan kehadiran seorang anak laki-laki yang soleh dan menjadi nabi, juga dianugerahi cucu yang soleh dan menjadi nabi pula semasa Ibrahim masih hidup. Tidak diragukan lagi bahwa Yakub adalah anak Ishak bin Ibrahim. Hal ini ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Firman Allah Ta'ala, dan kami memberikan kenabian dan Alkitab kepada keturunannya. Ini adalah harta pilihan yang bagus dan banyak, di samping kedudukan sebagai kekasih dan imam manusia. Harta pilihan itu ialah penetapan kenabian dan kitab di dalam keturunan Ibrahim. Tidak ada nabi setelah Ibrahim, melainkan dia berasal dari keturunannya. Seluruh nabi Bani Israel berasal dari runtutan keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim, termasuk nabi mereka yang terakhir, yaitu Isa bin Maryam yang menetap di tengah-tengah Bani Israel yang memberi kabar gembira bahwa akan lahir seorang nabi dari kalangan bangsa Arab, suku Quraisy, kabilah Hashim yang menjadi penutup seluruh rasul, junjungan manusia di dunia dan di akhirat, yang dipilih Allah dari inti bangsa Arab, yaitu dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Tidak ada nabi dari keturunan Ismail selain Nabi Muhammad. Semoga solawat dan salam yang paling utama dilimpahkan kepadanya. Firman Allah Ta'ala, kami memberikan kepadanya balasan di dunia. Sesungguhnya di akhirat, dia benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Allah telah menyatukan pada diri Ibrahim kebahagiaan dunia yang berlanjut dengan kebahagiaan akhirat. Di dunia, dia memiliki rezeki yang melimpah lagi baik, tempat tinggal yang menyenangkan, sumber air tawar, istri yang cantik dan soleh, popularitas yang baik sehingga dia dicintai dan ditolong setiap orang, dan di samping itu semua dia sangat taat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah Ibrahim yang memenuhi, yakni melaksanakan segala perintah dan berbagai ketaatan.
Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, kami memberikan kepadanya balasan di dunia. Sesungguhnya di akhirat, dia benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun oleh umat-umat sebelum kamu. Ayat 28. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ayat 29. Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Ayat 30. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal Nabi Lut yang memandang ganjil perbuatan kaumnya. Mereka melakukan perbuatan yang sangat buruk, yaitu laki-laki menggauli laki-laki, bukan perempuan. Perbuatan tersebut belum pernah dilakukan oleh seorang pun umat sebelum mereka. Di samping semua itu, mereka pun kafir kepada Allah Ta'ala, mendustakan Rasul-Nya, menyalahinya, menyamun dengan cara membunuh orang dan merampas hartanya, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan. Mereka berkata dan berperilaku yang tidak layak di tempat-tempat pertemuan dan satu sama lain pun tidak menghiraukan perbuatan buruk temannya. Ada yang mengatakan bahwa kaum Lut melakukan perbuatan kejinya itu secara terang-terangan. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka adu kentut dan tertawa, mengadu domba jantan, atau menyabung ayam. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, dan mereka mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ummu Hani, dia berkata, aku menanyakan maksud ayat tersebut kepada Rasulullah, beliau menjawab, mereka melempari orang-orang yang di jalan dan mengolok-olok mereka. Itulah kemungkaran yang mereka lakukan. Hadis Ahmad. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim. Tirmidzi menghasankan hadis ini. Firman Allah Ta'ala, maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Hal ini karena kekafiran, olok-olok, dan keingkaran mereka. Karena itu, Nabi Allah meminta tolong kepada Allah untuk membinasakan mereka. Dia berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Dan tatkala utusan kami datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri ini. Sesungguhnya penduduknya merupakan orang-orang zalim. Ayat 31. Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami benar-benar akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya yang termasuk orang-orang yang tertinggal. Ayat 32. Dan tatkala datang utusan-utusan kami itu kepada Lut, dia merasa susah karena mereka dan merasa tidak memiliki kekuatan untuk melindungi mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut dan jangan susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istri Mu. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal. Ayat 33. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Ayat 34. Dan sesungguhnya kami tinggalkan darinya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal. Ayat 35. Setelah Lut meminta tolong kepada Tuhannya, maka dia mengutus para malaikat untuk menolongnya. Mereka pun mampir ke rumah Ibrahim dalam sosok tamu. Tatkala Ibrahim menyuguhi tamunya, mereka tidak bisa makan. Maka timbullah rasa takut dalam diri Ibrahim. Kemudian para malaikat itu memperkenalkan diri dan menyampaikan berita gembira kepadanya berupa akan lahirnya seorang anak soleh dari Sarah. Saat itu, Sarah pun ada. Maka dia terheran-heran. Kisah ini telah dikemukakan dalam surah Hud dan Al-Hijr.
Kemudian para utusan memberitahukan kepada Ibrahim bahwa mereka diutus untuk membinasakan kaum Lut. Ibrahim meminta hal itu ditunda dengan harapan Allah akan memberi mereka petunjuk. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri ini. Sesungguhnya penduduknya merupakan orang-orang zalim. Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami benar-benar akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya yang termasuk orang-orang yang tertinggal, yakni yang dibinasakan karena dia mendukung mereka dalam kekafiran dan kesesatannya. Kemudian para utusan itu pergi menemui Lut. Mereka tampil dalam sosok pemuda-pemuda tampan. Tatkala Lut melihat penampilan mereka seperti itu, dia merasa susah karena mereka dan merasa tidak memiliki kekuatan untuk melindungi mereka. Lut mengkhawatirkan mereka akan diganggu kaumnya dan jika Lut tidak menerima kedatangan para utusan ini, dia pun takut akan akibatnya, sedangkan Lut sendiri tidak tahu siapakah para pemuda ini sebenarnya. Para utusan berkata, janganlah kamu takut dan jangan susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Penghancuran kaum Lut dilakukan oleh Jibril. Dia mencopot wilayah mereka dari bumi, kemudian mengangkatnya ke langit, lalu membalikan wilayah itu, dan akhirnya dijatuhkan. Allah pun menghujani mereka dengan batu kerikil yang sudah ditulisi nama-nama individu yang akan dibinasakan. Allah menjadikan wilayah mereka sebagai danau yang berbau busuk menyengat. Dia menjadikan mereka sebagai pelajaran bagi manusia hingga hari kiamat. Mereka juga merupakan orang yang mendapat siksa terberat pada hari kiamat. Karena itu, Allah berfirman, dan sesungguhnya kami tinggalkan darinya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal. Ayat ini seperti ayat, dan sesungguhnya kami, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi. Surat Asy-Syaffat, ayat 137. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah hari akhir, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Ayat 36. Maka mereka mendustakan Syuaib. Lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Ayat 37. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal hamba dan Rasulnya Syuaib, bahwa dia menyuruh kaumnya menyembah Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan dia pun menakut-nakuti mereka dengan azabnya di dunia dan akhirat. Maka Syuaib berkata, hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah hari akhir, takutlah akan azab Allah pada hari akhirat. Firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi dan menzalimi penduduknya melalui pengurangan takaran dan timbangan serta menyamun. Di samping perbuatan-perbuatan tersebut, mereka pun kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah membinasakan mereka dengan gempa yang mengerikan, dengan mengguncangkan negeri mereka, dengan pekikan keras yang melepaskan jantung dari tempatnya, dan dengan naungan yang besar sebagai azab. Hal ini telah dikemukakan di dalam surat Al-A'raf, Hud, dan Asy-Syu'ara. Dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Juga kaum 'Ad dan Samud. Sungguh telah nyata bagi kamu dari tempat tinggal mereka. Dan setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu dia menghalangi mereka dari jalan itu, sedangkan mereka merupakan orang-orang yang memiliki pandangan tajam. Ayat 38. Juga Korun, Fir'aun, dan Haman. Sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi.
Dan mereka bukanlah orang-orang yang dapat melepaskan diri. Ayat 39. Maka masing-masing kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, di antara mereka ada yang ditimpa suara yang keras, di antara mereka ada yang dibenamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka. Namun, merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Ayat 40. Allah Ta'ala memberitahukan umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul, bagaimana Dia mencerai-beraikan mereka dan memvariasikan azab yang ditimpakan kepada mereka. Di antara mereka adalah kaum Aad, yaitu kaum Nabi Hud, yang tinggal di bukit-bukit batu dekat Hadremaut, kaum Samud, yaitu kaum Nabi Soleh, yang tinggal di Al-Hijr dekat Wadil Qura. Bangsa Arab sangat mengenal tempat tinggal mereka dan mereka sering sekali melewatinya. Allah pun membinasakan Korun si pemilik harta kekayaan melimpah, Fir'aun Raja Mesir pada zaman Musa, dan wazirnya yang bernama Haman si orang Kopti. Maka masing-masing kami siksa disebabkan dosanya. Siksa itu sesuai dengan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Mereka adalah kaum Ad. Mereka diterpa oleh angin yang sangat dingin yang membawa kerikil, lalu ditimpakan kepada mereka. Angin itu menghempaskan mereka ke puncak langit, kemudian membantingkan mereka ke bumi dalam posisi kepala di bawah sehingga terbujurlah tubuh tanpa kepala. Di antara mereka ada yang ditimpa suara yang keras. Mereka adalah kaum Samud yang menyembelih unta betina Allah lantaran kekafiran mereka. Mereka ditimpa pekikan dahsyat yang mematikan mereka. Di antara mereka ada yang dibenamkan ke dalam bumi. Dia adalah Korun yang zalim, melampaui batas, mendurhakai Tuhan, berjalan dengan congkak, membanggakan diri, dan berjalan dengan angkuh. Maka Allah membenamkan tubuhnya berikut rumahnya ke dalam tanah. Dia terus membenam ke dalam bumi hingga hari kiamat. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dia adalah Fir'aun dan wazirnya yang bernama Haman berikut tentara mereka. Mereka ditenggelamkan dalam sekejap. Tidak ada seorang pun yang selamat. Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, melalui perbuatan yang ditimpakannya kepada mereka, namun, merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Allah berbuat demikian kepada mereka sebagai balasan atas ulah mereka sendiri. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Ayat 41. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 42. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ayat 43. Perumpamaan ini dibuat Allah Ta'ala bagi orang-orang yang musyrik dalam hal mereka mengambil Tuhan selain Allah. Mereka mengharapkan rezeki, pertolongan, dan kebaikan dari Tuhan itu. Tuhan-Tuhan itu seperti rumah laba-laba. Orang yang mengandalkan Tuhan selain Allah seperti orang yang berpegang teguh kepada sarang laba-laba yang lemah lagi ringkih. Perbuatan itu tidak bermanfaat sedikit pun. Hal ini berbeda dengan seorang muslim yang hatinya beriman kepada Allah. Di samping itu, dia pun beramal soleh dalam mengikuti syariat. Juga memegang syariat itu dengan teguh karena memang ia kuat lagi kokoh. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dengan nada mengancam orang yang menyembah selainnya dan menyekutukannya bahwa Dia mengetahui kemusyrikan yang mereka lakukan dan tandingan-tandingan yang mereka sekutukan. Dia akan membalas perbuatan mereka itu. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Yakni, tidak ada yang dapat memahami dan merenungkan perumpamaan itu kecuali orang-orang yang mendalam ilmunya dan menonjol.
Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin. Ayat 44. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah sangat berharga. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 45. Allah Ta'ala menceritakan tentang kekuasaannya yang besar, yaitu sesungguhnya Dia telah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Yakni, bukan untuk main-main dan senda gurau. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin. Yakni, benar-benar terdapat dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang menciptakan dan mengatur. Kemudian Allah menyuruh Rasulullah dan kaum mukmin agar membaca Al-Quran dan menyampaikannya kepada manusia. Dan dirikanlah sholat dengan sempurna dalam hal kehusyuan, rukun-rukun, dan perenungan Al-Quran yang dibacanya. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sesungguhnya sholat yang khusyuk, disertai hati yang tunduk, pengerjaan rukun, dan penghayatan bacaan dengan benar dan ikhlas memiliki dampak efektif dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang dilakukan dengan kehadiran hati pada setiap apa yang dilakukan, merupakan zikir yang murni karena Allah Ta'ala, yaitu sholat yang menyatukan gerak hati, lisan, dan anggota badan secara integral. Dan sesungguhnya mengingat oleh Allah adalah sangat berharga. Sesungguhnya apa yang kamu baca di dalam sholat dengan ikhlas, kehadiran niat dan tujuan dibalas oleh Allah dengan penyebutan hamba di kalangan al-malawel, Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu, Surat Al-Baqarah, ayat 152. Tidak diragukan lagi bahwa penyebutan nama Allah dan mengingatnya yang dilakukan secara terus-menerus baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan menjadikan penyebutan Allah Ta'ala kepada hambanya. Dan penyebutan ini lebih berharga daripada penyebutan hamba terhadap namanya. Maksudnya, Allah akan membalas hamba sesuai dengan perbuatannya dengan balasan yang lebih besar dan lebih berharga daripada perbuatan itu. Apabila hamba menyebut Tuhannya maka Allah pun akan menyebut nama hamba. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, yakni Allah mengetahui seluruh amal, perkataan, dan niatmu. Dia akan membalasnya sesuai dengan balasan yang berhak kamu terima. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazar meriwayatkan dari Jabir atau dari seseorang, dia berkata kepada Nabi, pada malam hari si fulan sholat, sedang pagi harinya mencuri. Nabi bersabda, kelak sholatnya dapat mencegah apa yang kamu katakan. Sehubungan dengan firman Allah, dan mengingat Allah itu lebih berharga, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ingat kepada Allah pada saat menghadapi perkara yang diharamkannya. Ibnu Abbas pun menafsirkannya dengan, pengingatan, penyebutan, Allah atasmu adalah lebih berharga daripada pengingatanmu atasnya. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kami berserah diri hanya kepadanya. Ayat 46. Qatadah berkata, ayat ini dinasah dihapus oleh ayat tentang pedang. Ulama lain berkata, ayat ini tetap berlaku bagi orang yang mau mengetahui soal agama mereka secara lebih mendalam. Karena itu, bermujadalahlah dengan cara yang lebih baik agar lebih bermanfaat. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Firman Allah Ta'ala, kecuali dengan orang yang zalim di antara mereka, yaitu orang-orang yang tidak berguna lagi berdebat dengan mereka. Maka mereka dikenakan jizyah.
Jika tidak mau membayar berarti mereka menjadi golongan yang dapat diperangi. Dalam kondisi demikian, terjadi peralihan dari perdebatan kepada kekerasan. Mereka dapat diperangi dengan cara yang dapat menghentikan kezaliman mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa berbagai keterangan dan kami menurunkan Alkitab dan timbangan bersama mereka agar dia menangani manusia dengan adil. Dan kami menurunkan besi yang mengandung kekuatan yang hebat. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa." Firman Allah Ta'ala, "Dan katakanlah, kami telah beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu." Apabila mereka menginformasikan sesuatu yang tidak kita ketahui kebenaran atau kebohongannya, maka kita tidak boleh mendustakannya karena boleh jadi ia benar, juga tidak boleh membenarkannya karena boleh jadi informasi itu salah. Namun, kita percaya saja kepada informasi itu secara global dan bersyarat. Artinya, kita percaya bahwa kitab itu diturunkan dari Allah, tidak berubah dan tidak ditafsirkan dengan sekehendak hati. Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan mereka menafsirkannya kepada para pemeluk Islam dengan bahasa Arab. Maka Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakannya. Namun, katakanlah, kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Dan kami hanya berserah diri kepadanya." Hadis Bukhari. Dan hendaklah dicamkan bahwa pada umumnya apa yang mereka katakan itu merupakan kebohongan belaka, karena kitab itu telah disusupi perubahan, penyimpangan, penukaran, penggantian, dan penakwilan. Alangkah sedikitnya isi kitab yang masih benar dan alangkah sedikitnya faidah yang tersisa, kalau ia benar. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Janganlah kamu bertanya kepada ahli kitab mengenai apapun, karena mereka tidak akan menunjukkanmu. Mereka benar-benar telah sesat, baik karena mendustakan kebenaran maupun membenarkan kesalahan." Ibnu Abbas berkata, "Mengapa kamu bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu, padahal kitab yang diturunkan kepadamu melalui Rasulullah lebih baru? Bacalah itu saja. Sesungguhnya kitabmu telah menceritakan kepadamu bahwa ahli kitab itu telah menukar, mengubah, dan menulis kitab itu dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan bahwa apa yang ditulisnya itu dari sisi Allah agar mereka dapat menjualnya dengan harga yang sangat murah. Bukankah pengetahuan yang kamu miliki dapat mencegahmu untuk bertanya kepada mereka? Demi Allah, aku belum pernah melihat seorang ahli kitab pun yang bertanya kepadamu mengenai sesuatu yang terdapat dalam kitab yang diturunkan kepadamu." Riwayat ini dikemukakan oleh Bukhari. Dan demikian pula kami turunkan kepadamu Alkitab. Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka beriman pula kepadanya. Dan di antara mereka pun ada yang beriman kepadanya. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Ayat 47. Dan kamu tidak membaca sebelumnya sebuah kitab pun dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Jika benar, niscaya ragulah orang yang menyalahkanmu. Ayat 48. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Athar 49. Ibnu Jarir berkata, Allah Ta'ala berfirman, "Sebagaimana kami telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul sebelum kamu, hai Muhammad, demikian pula kami menurunkan kitab ini." Tafsiran yang dikemukakan Ibnu Jarir ini bagus dan baik. Firman Allah Ta'ala, "Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka beriman pula kepadanya." Yang dimaksud oleh orang-orang dalam penggalan ini ialah para pendeta yang berilmu dan cerdik yang telah mengambil Al-Quran, lalu membacanya secara mendalam. Di antara mereka adalah Abdullah bin Salam, Salman Al-Farisi, dan selainnya.
Firman Allah Ta'ala, dan di antara mereka pun, yakni di antara bangsa Arab yang berasal dari suku Quraisy dan selainnya, ada yang beriman kepadanya. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Yakni, tidak ada yang mendustakan ayat-ayat itu kecuali orang yang menyembunyikan kebenaran dengan kesalahan serta menutupi sinar matahari dengan secarik kain. Alangkah mustahilnya.